Shalom. Shalom. Ada semangat? Ada sukacita? Mana buktinya? Berikan senyummu termanismu kepada Tuhan lewat saudara-saudara semua. Saya sangat bersukacita pagi hari ini. Saya sangat senang kalau saya bisa memberitakan firman. Karena selalu ada rahasia-rahasia firman yang Tuhan singkapkan kepada saya lebih dahulu. Dan tentunya juga kepada Bapak Ibu sekalian. Saudara, kalau pagi hari ini kita bisa menikmati suasana yang enak, segar. Hawanya dingin karena AC. Musiknya lengkap, memuji Tuhan dengan bebas. Saya perlu ingatkan pada saudara, ini adalah hasil dari kerjasama. Bukan hasil dari pribadi seseorang. Walaupun yang memerintah atau memimpin seseorang, tapi yang bekerja itu adalah bersama-sama lewat kerjasama yang indah. Kita tidak mungkin bisa menikmati yang seperti pagi hari ini kalau tidak ada kerjasama antara yang mengatur ruangan, mengatur sound system, suara yang sampai kepada saudara bisa dengan jelas, duduk dengan nyaman. Itu semua karena hasil kerjasama. Atau yang kerap dikatakan kolaborasi, hasil dari sebuah kolaborasi. Karena memang manusia ini sudah sejak dulunya, sejak awalnya diciptakan sebagai makhluk sosial. Sehingga ketika Allah menciptakan manusia Adam, di Kejadian 2 ayat 18 dia mengatakan tidak baik kalau manusia itu seorang diri. Dari sini sudah bisa diketahui bahwa manusia itu tidak bisa hidup sendiri. Terlebih-lebih ini sangat terasa di masa-masa milenium saat ini. Dalam bidang apapun, orang mulai membentuk grup-grup kerjasama. Di bidang bisnis yang bisa bertahan sekarang adalah grup-grup yang sudah ada, grup yang besar-besar dalam bidang bisnis. Bidang partai aja ada yang kolaborasi kalau mau pemilu. Mereka tahu itu dibutuhkan sebuah kerjasama yang akan membuat segala usaha itu bisa menjadi sukses atau bisa menjadi lebih baik. Nah, sekarang kita akan mempelajari Allah kita. Kita perlu mengenal Allah kita supaya kita tidak salah mengenal Dia. Allah itu berkuasa atas segala-galanya, tapi Allah pun kerjasamanya bukan secara tunggal. Allah juga punya kolaborasi. Memang Allah itu satu, ehad, tapi satunya itu adalah satu kesatuan. Sebetulnya Allah sudah menunjukkan bagaimana manusia harus bekerja sama lewat Dia sendiri. Ketika menciptakan dunia beserta segala isinya, itu adalah hasil kolaborasi antara Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Sebuah kerjasama yang sempurna. Padahal kita tahu Allah itu adalah satu-satunya yang paling berkuasa dan tidak ada kuasa lain selain Dia. Tapi tetap Dia mau menunjukkan bahwa dibutuhkan adanya kolaborasi atau kerjasama. Dan kolaborasi yang paling sempurna di muka bumi adalah kolaborasi Allah Tritunggal. Sehingga pagi hari ini saya mengambil sebuah tema, kolaborasi atau kerjasama ilahi yang perlu kita ketahui sebagai teladan supaya kita nanti bisa melakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kolaborasi yang dilakukan oleh manusia sifatnya situasional dan temporer. Yang jelas kita lihat kerjasama partai. Lagi pemilu rukun. Selesai pemilu mereka bisa hantam-hantaman satu dengan lain. Demikian juga kolaborasi grup, kalau cocok mereka harmonis, begitu gagal buyar, bahkan ada yang jadi musuh. Kolaborasi apapun sifatnya temporer dan situasional. Tetapi kolaborasi Allah itu adalah sempurna, kekal selama-lamanya, baik pada masa perjanjian lama sampai dengan masa perjanjian baru. Semuanya kekal, kasihnya kekal, kuasanya kekal, keadilannya kekal, standar kebenarannya juga kekal.
Lain dengan manusia yang tadi saya katakan. Adalah satu hal yang konyol kalau ada orang yang mengatakan, karena saya melihat bahwa ada orang yang mengatakan bahwa atau katakan ada pendeta yang cukup terkenal yang di media sosial, saya tidak sebutkan namanya, yang mengatakan atau berpendapat bahwa doa Bapak kami itu tidak perlu lagi diucapkan. Ini bukan saya yang mengarang. Karena apa? Dia menganggap Yesus sudah kembali ke surga bersatu dengan Bapa. Kita sudah berdoa dengan nama Yesus, gak perlu lagi doa Bapa kami. Bayangkan. Padahal seperti saya katakan, kolaborasi mereka tidak pernah berubah. Dari perjanjian lama, perjanjian baru, bahkan sampai selama-lamanya. Manusia kalau sudah terlalu pintar, dia akan membuat statement-statement yang menyimpang dari kehendak Tuhan. Ada juga yang mengatakan bahwa Yesus itu antara datang dan sesudahnya, posisi Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu sudah bergeser. Ada yang ngomong seperti itu. Bahkan ada yang ngomong Allah pada perjanjian lama tidak sama dengan Allah pada perjanjian baru. Sekali lagi saya ingatkan, firman Tuhan itu sempurna tanpa salah. Kalau ini tidak diyakini, sudah jangan bahas firman Tuhan. Diyakini dulu bahwa firman Tuhan itu sempurna tanpa salah. Bisa salah penerjemahan, tapi tidak pernah bisa salah isinya. Jadi kita kalau ingin menemukan Tuhan yang sesungguhnya, yakini itu dulu. Supaya kita ini bisa menemukan dan mengenal Allah lebih dalam lagi. Pagi hari ini saya tidak mengajarkan tema yang saya sambut tadi, yaitu kolaborasi atau kerjasama ilahi yang terdapat di dalam Efesus pasal yang pertama, ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang ke-14. Efesus pasal yang pertama, ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang ke-14. Sebelum nanti kita baca dulu aja lah secara bergantian. Ayat pertama saya, ayat ketiga saya, ayat keempat jemaat, dan selanjutnya bergantian. Efesus pasal yang pertama, ayat yang ketiga sampai 14, demikian bunyi firman Tuhan. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Ayat 4. Ayat 5. Dalam kasih ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadikan anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Ayat 6. Ayat 7, sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Ayat 8. Sebagai sebab ia telah, ayat 9, sebab ia telah menyatakan rahasia kehendaknya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus. Ayat 10. Ayat 11, aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendaknya. 12. Supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaan. 13. Di dalam Dia kamu juga
Karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikan itu 14 sama-sama. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagi kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan Allah. Amin. Berbahagialah orang yang membaca firman Tuhan, mengerti dan melakukannya. Kalau saudara melihat, memang seperti katakan banyak orang, bahkan Rasul Petrus sendiri mengatakan bahwa surat-surat Paulus itu kadang-kadang sulit untuk dimengerti, tapi mengandung pengertian yang sangat dalam. Dan saat ini saya berusaha, walaupun belum sempurna, untuk menyingkap satu perikop ini. Kalau di sini dikatakan perikopnya kekayaan orang-orang yang terpilih. Bapak Ibu tentu tanya, apa hubungannya dengan kolaborasi Allah? Ya. Saya akan berusaha untuk dijelaskan ayat 1 bahwa kekayaan orang yang terpilih diberikan kita karena kasih-Nya dalam bentuk berkat rohani dari surga. Ya, di ayat 3 dikatakan kekayaan itu diberikan kepada kita semua dalam bentuk berkat rohani. Jadi tolong dihilangkan dari pikiran kita. Kalau kita mengatakan kekayaan, jangan langsung larinya ke materi. Sudah sering dikatakan, bahkan pendeta muda Andre pun juga mengatakan, jangan langsung larinya ke materi. Kita tahu karya terbesar Tuhan Yesus itu apa? Karya terbesar dalam hidup kita, pengorbanannya di atas kayu salib. Karya terbesar. Berarti itu sangat mahal, walaupun bukan dinilai dengan uang. Kemudian kalau saya tanya, apa kekayaan terbesar kita? Harta benda? Enggak. Kepintaran? Kedudukan? Pengaruh di masyarakat? Semua bukan. Lalu apa? Pendeta Mucuan jawabnya tepat. Kekayaan kita yang terbesar itu adalah keselamatan yang diberikan secara cuma-cuma, dan saya kasih tahu itu hasil dari kolaborasi ketiganya, bukan dari satu pribadi Allah, tapi dari tiga pribadi yang dibuktikan dikatakan lewat Rasul Paulus di dalam Efesus 1 ayat 3 sampai 14. Jadi kita harus benar-benar secara pelan kita akan belajar. Perlu kita ketahui cara kerja Allah di dalam kehidupan kita. Sehingga betul punya kekayaan orang terpilih. Tapi di situ itu adalah sebetulnya berkat terbesar yang diberikan pada kita lewat kolaborasinya. Kita perlu mengenal kolaborasi Allah, cara kerjanya, supaya kita tidak salah menilai Allah atau salah persepsi, menciptakan Allah dalam pikiran yang salah. Itu sangat berbahaya. Karena jadinya nanti bisa kecewa sama Allah, bahkan membenci Allah, padahal yang salah dirinya sendiri. Ini sering loh, saya ngomong seperti ini, enggak usah seperti itu. Dalam kelompok saya sendiri di persekutuan saudara saya yang hanya 6 orang, ada yang seperti itu, dan saya sampai ngelus dodo. Saya perlu meluruskan, tapi harus hati-hati yang namanya saudara. Karena pengenalan yang salah pada Tuhan itu membuat dia tidak puas, bahkan sampai mengeluarkan katanya, untuk apa aku tiap minggu ke gereja? Karena nggak tahu cara kerjanya Allah. Semuanya dibayangkan hanya secara materi. Padahal kekayaan terbesar adalah keselamatan. Itu akan mencakup segala-galanya. Karena di surga itu ada segala-galanya termasuk materi. Dan itulah kekayaan yang Tuhan berikan. Sehingga di Rasul Paulus dikatakan, terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus mengaruniakan kita segala berkat rohani dalam surga kepada kehidupan kita. Kalau kita cermati kata terpujilah dalam ayat 3, dapat disimpulkan bahwa nats yang kita pelajari merupakan pujian Paulus kepada Allah atas berkat-berkat rohani
di dalam surga yang dianugerahkan oleh Allah Tritunggal kepada kita secara cuma-cuma. Nanti jelas Bapak Ibu bisa baca berkali-kali. Nanti kalau tidak berkali-kali tidak akan ketemu. Kita bisa melihat pembagian yang jelas 3 itu di ayat 4-6, kemudian lanjutnya 7-12 dan 13-14. Ada 3 karya Allah yang merupakan hasil kerjasama. Yang pertama adalah karya Allah Bapa. Apa karya Allah Bapa? Karya Allah Bapa adalah memilih. Kalau kita lihat ayat 4 sampai dengan ayat 5 dari Efesus pasal 1. Dikatakan sebab di dalam Dia, ingat selalu dikatakan di dalam Dia. Dia siapa? Yesus. Ada yang ngomong Allah? Bukan. Yang dimaksud Dia di sini adalah Yesus. Sebab di dalam Dia Allah, loh, buktinya bukan Allah, bukan? Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Dikatakan Allah memilih sejak sebelum dunia dijadikan. Bayangkan. Bukan aja yang katakan sebelum dilahirkan, tapi sejak sebelum dunia dijadikan, kita sudah dipilih Allah. Berarti sebelumnya Allah sudah mengetahui bahwa manusia ciptaannya akan berdosa. Karena Allah Maha tahu, tetapi Allah tidak terlibat atau menyetujui kejatuhan manusia lewat Adam. Allah sudah tahu, tapi Allah tidak pernah menyetujui kejatuhan Adam. Ingat ya itu ya. Dan juga tidak ikut campur tangan untuk mengatur. Allah tetap konsisten dengan free will. Supaya tidak salah, saya akan sering melihat catatan karena saya takut salah, karena ini cukup hati-hati. Kita tahu free will itu diberikan oleh Tuhan karena apa? Karena apa? Pertama, Dia tidak mau jadikan manusia itu kayak robot. Kedua, karena kasih-Nya yang begitu besar. Dia kasih free will kepada manusia. Dan itu jangan disalahartikan. Konsep pemilihan memang hal yang luar biasa, sekaligus membingungkan banyak orang. Konsep pemilihan Allah ini luar biasa dan mungkin membingungkan banyak orang. Beberapa orang mempertanyakan, kalau ada orang berdosa yang dipilih, berarti ada juga yang tidak dipilih, bukan? Berarti Allah itu pilih kasih atau tidak adil? Akan timbul pertanyaan seperti ini. Kalau sudah mau berdosa, kenapa dibiarkan? Enak toh manusia ngomong. Seolah-olah yang diatur hanya dirinya sendiri. Padahal manusia seluruh muka bumi yang tidak terhitung banyaknya. Tidak ada seorang pun bisa menghitung jumlah manusia di bumi secara tepat. Kira-kira bisa. Nah, sebenarnya kita tidak pantas berkata seperti itu. Perhatikan, motivator Mary Riana, saya yakin dia memang anak Tuhan karena kadang memang menyerempet-nyerempet sana. Motivator Mary Riana pernah mengatakan, sebentar ya, bukan Allah yang tidak adil, dia katakan bukan Allah yang tidak adil, tapi hati kita yang terlalu kecil menampung pertimbangan Allah. Bukan Allah itu tidak adil, tapi hati kita yang terlalu kecil untuk bisa menampung pertimbangan Allah. Manusia berdosa patut dimurkai dan menerima hukuman maut. Seperti kita tahu di Roma 6 ayat 23 adalah upah dosa adalah maut. Upah dosa sudah pasti maut. Tapi Allah itu punya pertimbangan yang kita tidak akan bisa mengerti. Karena apa? Karena terlalu kecilnya hati kita ini untuk menampung pertimbangan Allah. Dikatakan oleh pendeta Philip, kalau kita menampung pertimbangan Allah, kepala kita bisa meledak. Hanya untuk urusan kecil aja. Bukan Allah tidak adil, tapi kepala kita ini terlalu kecil, hati kita terlalu kecil untuk menampung
pertimbangan Allah. Jangan sok menuntut keadilan. Bagian kita hanya menerima dengan penuh kerelaan, karena semua diberikan kepada manusia adalah yang terbaik. Ini perlu diyakini. Kalau ada keraguan sedikit bahwa yang diberikan Allah itu bukan yang terbaik, kita akan kecewa sama Allah. Kita akan menemukan kendala-kendala, kerikil-kerikil, batu-batu besar yang menghadang kehidupan kita. Tapi kalau kita bisa meyakini bahwa yang diberikan Allah itu adalah yang terbaik, kita akan menerima dengan penuh kerelaan hati. Di dalam melakukan kehendak Tuhan itu ada dua tipe manusia. Ya mungkin ada yang ngomong tiga tipe, tapi Alkitab mencatat ada dua tipe yang dipaparkan. Ini terdapat di dalam Matius 21 ayat 28 sampai 31. Kita baca saja supaya lebih jelas. Matius 28. Matius 21 ayat 28 sampai 31. Perumpamaan tentang dua orang anak. Tetapi apakah pendapatmu ini, kata Yesus ini ya. Seorang mempunyai dua anak laki-laki. Ia pergi kepada anak yang sulung dan berkata, "Anakku, pergi dan bekerjalah hari ini dalam kebun anggur." Jawab anak itu, "Baik Bapa," tetapi ia tidak pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga, dan anak itu menjawab, "Aku tidak mau," tetapi kemudian ia menyesal lalu pergi juga. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jelas mereka di sini jawabannya adalah yang terakhir. Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata padamu, sesungguhnya pemungut cukai," dan selanjutnya tidak perlu dibahas. Dua tipe manusia, yang satu disuruh nolak, tapi akhirnya melakukan. Yang satu, yang satu bilang iya, tapi akhirnya nggak dilakukan. Hanya untuk lip service dan menyenangkan hati orang. Yang kedua, nolak dulu, tapi akhirnya dilakukan. Bapak Ibu termasuk tipe yang mana? Jangan bilang yang mau dan melakukan, itu sudah tidak dibahas oleh Tuhan. Bapak Ibu termasuk tipe yang mana? Mudah-mudahan yang kedua. Tapi saya ini memang tipe yang kedua. Tanya istri saya, kalau dikasih tugas tambahan ngamuk dulu, tapi pasti jalan. Tidak tahu, saya berusaha untuk menghilangkan itu juga butuh waktu yang hingga sekarang pun belum bisa diatasi sepenuhnya. Ya, jadi kita bisa melihat di situ. Kalau kita dipilih ini, kalau kita dipilih oleh Tuhan, itu adalah sebuah anugerah lewat satu pertimbangan yang matang dari Allah. Ini tugasnya Allah. Karena harta tadi saya katakan, mungkin saya belum katakan tadi, harta yang diberikan pada tiga itu, yang berikan itu tiga pribadi, bukan satu pribadi. Tiga pribadi. Kalau sudah tiga pribadi pasti sempurna. Lah, pribadi yang pertama Allah itu, dia memberikan apa? Dia milih kita. Dia punya pertimbangan, dan kita tidak akan pernah bisa menampung pertimbangan itu. Tuhan tahu bahwa setiap kita itu adalah manusia yang sudah jatuh dalam dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Roma 3 ayat 23 sudah hafal akan hal ini. Kita tidak ada satu hak untuk kita ini bisa menerima keselamatan, itu tidak ada. Yang perlu kita ketahui setelah kita dipilih, tidak bisa dikatakan kita ini selamat. Ini adalah pendapat yang salah. Karena justru tadi dikatakan, kita dipilih ini untuk dikuduskan dan tidak bercacat. Kalau kita dipilih untuk dikuduskan dan kita tidak bisa kudus, tidak salah yang milih loh. Hukumnya tetap berlaku loh. Jadi jangan dibalik. Kalau kita sudah dipilih, kemudian kita enak-enakan berbuat dosa, yang salah kita loh. Kita dipilih ini untuk dikuduskan. Dikuduskan itu sesuatu yang luar biasa loh. Saya baru-baru ini senang sekali melihat mesbah spesial dari Pastor Debbie tentang kesaksian seorang pastor dari Singapura. Sembuhnya dia itu ketika dia dibawa pada satu
satu kekudusan. Ketika sudah gagal pengobatan segalanya, dia sudah buta, dia sudah tidak berfungsi, banyak tidak berfungsi. Satu waktu dia cuma menyerah sama Tuhan. Dan dia sepertinya ada sebuah sinar yang terang sekali, dan dia merasakan sebuah kedamaian yang luar biasa yang dia nggak bisa katakan. Dan itu kekudusan. Ketika ada kekudusan hadir dalam kehidupan kita, ini kekudusan yang sejati ya, bukan kekudusan asal kita tidak berbuat dosa, bukan. Kekudusan di mana Allah hadir, waduh, tidak ada yang nggak bisa. Seketika otak yang sudah rusak, sekali rusak itu bisa langsung sembuh. Jadi kesembuhan itu bukan tujuan utama. Dari sini saya tahu bahwa tujuan utama kita adalah bagaimana kita bisa berada di dalam kekudusan. Kalau kita bisa berada tidak bercacat dan tidak bercela, kita pasti dipilih. Kita sebenarnya bersyukur kita sudah dipilih untuk kudus dan tak bercacat. Kalau sampai gagal, ya berarti Anda melewatkan pilihan tadi. Allah tidak sekedar memilih secara acak atau diundi. Ini perlu diketahui. Ia memilih kita dengan hikmat dan kemahatauannya, sehingga ada pertimbangan yang hanya Allah saja yang tahu. Sama dengan pertimbangan ketika kapan Yesus akan datang. Tidak gampang loh. Allah mempertimbangkan milih manusia itu sama dengan pertimbangan kapan Yesus itu datang. Maksud saya datang kali yang kedua. Pilihan Allah bukan atas dasar kemampuan atau kehebatan atau kelebihan, tapi hanya karena anugerah dan kemurahan Allah semata-mata. Sehingga kita tidak boleh sombong, karena memang tidak ada alasan untuk menyombongkan diri. Tidak ada. Bapak milik kita atas dasar kasih-Nya di dalam Yesus Kristus. Tadi di ayat 5 juga sudah dikatakan, dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semua oleh Yesus Kristus. Perhatikan di sini nanti segala sesuatu walaupun itu dari Allah, sentranya ke Yesus. Bukan Yesus yang terbesar, enggak. Karena Yesus memang yang berperan di hadapan manusia, yang langsung berhadapan muka dengan muka. Bukan karena Yesus paling besar di antara tiganya, enggak. Allah pun tetap di dalam Yesus, karena Dia mengutus Yesus. Jadi Dia memberi wewenang. Di sini loh kolaborasi yang tidak akan pernah saling tumpang tindih dan akan tetap kelihatan harmonis, dan kita lihat juga luar biasa kuasanya. Bersyukurlah kita semua, karena saya yakin semua yang hadir pagi hari ini adalah orang-orang yang terpilih. Bagus, puji Tuhan. Saya tunggu memang aminnya. Ternyata amin semua. Berarti memang yakin, seyakin-yakinnya bahwa kita ini adalah orang yang dipilih. Ingat, dipilih untuk dikuduskan. Bukan dikudiskan, dikuduskan. Tugas kita sekarang belajar hidup kudus dan tak bercacat di hadapan Allah. Karya yang kedua adalah karya Allah anak. Apa karya Allah anak? Karya Allah anak adalah menebus. Kita lihat di ayat 7. Sebab di dalam Dia, lagi-lagi di dalam Dia, dalam Yesus, dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Karya Yesus adalah menebus. Dia diutus datang ke dunia, tujuan utamanya juga menebus. Kata menebus di sini disebutkan oleh Rasul Paulus itu terkait, ini mungkin Bapak Ibu tidak tahu latar belakangnya. Rasul Paulus mengatakan menebus itu terkait dengan adanya 6 juta budak dalam kekuasaan Kaisar Romawi saat itu. Jadi ada dasarnya Paulus ngomong itu. Terkait dengan adanya, ketika dihitung secara
sepintas ada 6 juta budak di dalam kekaisaran Romawi. Budak itu tidak akan pernah menjadi orang bebas kalau tidak ditebus dengan sejumlah harga yang ditetapkan. Allah anak yaitu Yesus Kristus menebus umat manusia yang telah diperbudak sehingga menjadi budak iblis karena dosa. Sehingga bisa dikatakan orang yang berdosa itu budaknya iblis. Kenapa katakan budaknya iblis? Ya nurut iblis, diperintah sana ya mau, dikasih tahu seperti ini ya mau, kita jadi budaknya iblis. Dan itu ditebus dengan harga yang sangat mahal, dengan darahnya sendiri bahkan nyawanya. Walaupun harga dari darah kita sesungguhnya tidak ada harganya. Konon yang sering dipertanyakan dan diperdebatkan berkaitan dengan penebusan Kristus adalah, perhatikan, yang sering diperdebatkan ini. Kristus menebus manusia berdosa dari tangan iblis atau dari tangan Allah? Saya ulangi, Kristus menebus dosa manusia dari tangan iblis atau dari tangan Allah? Menurut Bapak Ibu yang mana? Yang dari tangan iblis angkat tangan. Yang dari tangan Allah angkat tangan. Yang golput? Lagi-lagi. Kita butuh jawaban untuk menegaskan penjelasan saya ini. Yang mengatakan bahwa kita ditebus dari tangan iblis, angkat tangan. Tetap cuma ini. Yang mengatakan bahwa ini ditebus dari tangan Allah, angkat tangan. Repot saya. Pulang aja sudah. Wong suruh milih aja berat. Maaf ya sekali lagi loh. Ini ada maksudnya saya tanya ini supaya ngerti, bener loh. Yang mengatakan dan percaya bahwa kita ini ditebus dari tangan iblis, angkat tangan. Puji Tuhan. Yang berpendapat bahwa kita ini ditebus dari tangan Allah, angkat tangan. Kalau gitu tidak saya jelaskan. Saya lanjut aja. Benar, ini serius ya. Sekali lagi, kalau tidak saya pulang. Karena saya berusaha untuk mengajar saudara, tapi saudara nggak ada respon. Tidak ada hukum. Siapa yang percaya bahwa, atau berpendapat, tidak usah percaya, bahwa kita ditebus dari tangan iblis, angkat tangan. Hati-hati. Siapa yang percaya bahwa berpendapat bahwa kita ditebus dari tangan Allah, angkat tangan. Kenapa sih? Saya mau tanya, kenapa kok tidak mau jawab? Malu, salah. Kalau tahu jawabannya nanti Anda akan tahu. Mending saya lepas ya Yohanes angkat tangan. Oke lah, saya ngalah. Jawabannya saya kasih tahu. Dua-duanya benar. Kenapa tidak mau angkat tangan? Saya ingin sebuah dialog interaktif. Untuk apa? Sama-sama belajar. Bukan karena saya lebih bisa. Enggak. Saya akan buktikan. Dua-duanya benar. Tergantung konteks pembahasannya. Satu sisi, katakan, dari sisi iblis. Ketika manusia jatuh di dalam dosa, dalam arti menuruti maunya iblis dan bukan menuruti maunya Allah, maka statusnya otomatis berubah menjadi budak dosa. Setuju? Kita jadi budak iblis. Yang terbelenggu di dalam pasar dosa. Kita sudah terbelenggu dalam pasar dosa, sesuatu yang sudah menjadi biasa kita berbuat dosa. Seperti pada saat ini. Kenapa? Kita sudah terbelenggu. Bersama dengan itu, otomatis juga menjadi sasaran tembak murka Allah. Benar enggak? Siapapun yang jadi budaknya iblis akan jadi sasaran tembak dari Allah. Karena ini berlawanan. Karena seperti Yakobus 4 ayat 4, coba dibaca dulu.
Yakobus 4 ayat 4. Hai kamu orang-orang yang tidak setia. Katakan, hai kamu orang-orang yang tidak setia. Tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa yang tidak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Namanya musuh, kita jadi sasaran tembak. Satu bukti, tidak satu, banyak bukti di perjanjian lama. Kenapa ketika manusia berdosa satu kali bisa dihabiskan puluhan ribu orang meninggal sesaat? Bisa. Karena statusnya musuh Allah. Yesus belum datang. Ini jelas loh. Jadi jangan bilang Allah yang dulu itu lebih kejam daripada Allah pada perjanjian baru. Enggak. Posisinya berbeda. Kita harus mengerti. Secara hurufiah, arti kata menebus adalah membeli dan membebaskan dengan sejumlah harga. Kata menebus itu berarti membeli dan membebaskan dengan sejumlah harga. Bapak Ibu tentu tahu pegadian, bukan? Saya tahu tapi saya tidak pernah gadekan. Tapi mungkin, ya saya tahu caranya. Mungkin, tidak mungkin memang. Ketika seorang membutuhkan dana, dia melepaskan barang berharganya. Saya katakan dalam tanda petik barang berharga loh. Kalau barang tidak berharga tidak akan diterima oleh pegadian, bukan? Barang berharga, melepas barang berharganya, ditukar dengan uang. Ketika kita berdosa, kita menggadekan keselamatan kita itu kepada iblis. Padahal Tuhan itu, kita ini miliknya Tuhan. Tapi Tuhan mau menebus barangnya sendiri yang dia tidak gunakan, tidak pakai uangnya. Ditebus sendiri dengan harganya sangat mahal. Maka saya katakan, adalah ya tadi seperti itu. Kenapa? Yang utang kita loh, yang bayar Tuhan. Mahal lagi. Ini harus benar-benar disadari. Dengan kata lain, kematian Yesus di kayu salib telah membeli manusia yang terbelenggu sebagai budak dosa dalam pasar dosa dan membayarnya kepada iblis sang penguasa pasar dosa saat itu, di mana kita yang tadinya milik iblis atau budak iblis dibebaskan lewat pembayaran harga yang sangat mahal, bukan karena kita mahal, tapi Allah yang menghargai kita mahal karena kasih-Nya yang menganggap kita sebagai milik berharga dari Allah supaya kita menjadi orang merdeka. Jelas ya, berarti dari iblis. Menebusnya dari iblis. Sekarang sisi yang lain, sisi yang kedua. Sisi yang lain kita lihat dari sisi Allah. Sehingga tadi saya katakan dua-duanya benar. Dari sisi Allah. Bersama dengan yang saya jelaskan di atas tadi, dengan itu pula otomatis kematian Yesus di kayu salib membebaskan kita dari murka Allah. Kalau tidak gitu, murka Allah tidak akan surut. Manusia salah bisa seketika mati bisa. Yang seharusnya menerima hukuman maut sebagai upah dosa, tadi Roma 6 ayat 23 tadi. Dengan demikian maka manusia yang sebelumnya menjadi seteru atau musuh Allah, melalui penebusan darah Yesus, statusnya berubah menjadi sahabat Allah. Sehingga Yesus mengatakan, kamu bukan lagi budak, bukan lagi hamba, tapi kamu adalah sahabat. Ditandai dengan terbelahnya tirai bait Allah yang menjadi penyekat ruang kudus dan ruang maha kudus dalam tabernakel berdamai. Makanya Bapak Ibu pernah mendengar tentang tabernakel. Yang dipulihkan oleh Tuhan adalah pondok Daud. Pemulihan pondok Daud. Ada 3 tabernakel perlu diketahui. 1, tabernakelnya Musa. Dibangun dengan sama, ada sekat. Ada halaman, ada ruang kudus, ada ruang maha kudus. Yang kedua, tabernakel bait Allah. Sama, ada halaman, ada ruang kudus, ada ruang maha kudus. Tapi tabernakelnya pondok Daud, begitu masuk pintu kita sudah langsung masuk ruang maha kudus. Makanya ketika Yesus mati, tabir Allah terbelah jadi 2. Sehingga menjadi
Pondok Daud. Makanya dikatakan saat ini adalah pemulihan Pondok Daud. Ini pelajaran yang Bapak Ibu perlu ketahui. Karena kemurahan Allah, kalau Yesus tidak mati di atas kayu salib, tabernakel tetap 3. Sampai kapanpun tidak bisa masuk ruang Maha Kudus kecuali imam. Tapi karena Yesus, bukan itu Allahnya yang berubah, enggak. Memang kondisinya sudah berubah. Tapi cara kerja Allah tetap sama dari dulu sampai sekarang. Dari sini kita sudah mengerti bahwa kita ditebus dari iblis dan juga dari Allah. Lengkap. Mungkin kalau saya cerita seperti ini, angkat tangannya mungkin sama banyaknya mungkin ya. Makanya, sudahlah, tidak ada hukuman katanya Mojon, tidak ada. Yang ada mungkin kalau salah itu malu. Ya, tidak usah malu. Saya loh manusia biasa. Pengetahuan juga karena belajar, bukan karena saya lebih pintar. Bukan. Yang ketiga, yang terakhir. Karya Allah, Roh Kudus adalah memeteraikan. Ayat 13 dan 14 dari Efesus 1. Di dalam Dia, perhatikan lagi-lagi di dalam Yesus, tetap di dalam Yesus. Kamu juga karena kamu telah mendengar firman kebenaran yaitu Injil keselamatanmu, di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan oleh Roh Kudus, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikan itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagi kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Kenapa tadi itu ditebus dari juga sisi iblis? Untuk membuktikan juga pengesahan sah. Iblis nggak bisa nuntut. Lewat meterai Roh Kudus. Kita sudah tahu bahwa kita ini iman percaya kita tuh timbul, bukan bertumbuh ya, timbul dari pendengaran. Pendengaran firman Allah. Supaya apa? Supaya kita bisa menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ketika kita percaya, seketika itu pula Roh Kudus memeteraikannya. Jadi, pemeteraian Roh Kudus terjadi saat kita mengaku dengan mulut dan percaya dalam hati. Coba dibuka Roma 10 ayat 9 dan 10 yang sudah sering kita baca. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu, bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. 10. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Dalam arti kesimpulannya, hati sama mulut harus sama. Ketika hati tidak sama dengan mulut, itu apa namanya? Bohong, rayuan, itu semua hati dan mulut tidak sama. Firman Tuhan itu sudah mengunci rapat, cuma kita ini tidak ngerti. Dianggap kalau sudah ngaku aja sudah pasti selamat. Ingat, kita harus juga ada satu sisi. Mengaku dengan mulut dan percaya, barulah meterai itu diberikan. Dan kalau meterai itu sudah diberikan, kita berhak atas kerajaan surga. Bukan kita dimeteraikan bukan dengan menunggu beberapa waktu atau faktor kriteria tertentu, tetapi saat itu juga dan pemeteraiannya akan mengesahkan sepanjang Roh Kudus penuh dalam diri seseorang. Perhatikan yang belakang, sepanjang Roh Kudus penuh dalam diri seseorang. Kalau membuat sebuah perjanjian di atas meterai, di sana ada syaratnya. Kalau syaratnya tidak penuh, meterainya enggak berlaku. Meterai pengesahan berlaku ketika penuh di dalam diri seseorang. Jadi jangan sekedar bisa nyebut Roh Kudus menyembah dengan bahasa roh, itu enggak salah. Untuk dirinya sendiri itu tidak salah. Tapi sudahlah, itu ada juga di hati kita. Karena itu yang menentukan bagi kita untuk sahnya dari sebuah meterai, yaitu Roh Kudus. Perlu kita ketahui dua hal tentang meterai.
Yang pertama, meterai adalah tanda pengesahan yang terjadi setelah pembayaran lunas. Kalau bayar lunas, meterai ditempel, ditandatangani, barulah sah, lunas. Dan tanda pengesahan yang terjadi setelah pembayaran lunas, kita telah lunas dibayar lewat penebusan Yesus mati di atas kayu salib. Pengesahan meterai Roh Kudus mengesahkan kita menjadi kudus dan bebas dari dosa alias halal masuk surga. Kalau sudah halal, tidak ada yang bisa nyegat. Sehingga kita bisa layak hidup bersama Allah di surga. Meterai punya kuasa, dan kuasa akan bekerja ketika tadi saya katakan Roh Kudusnya penuh. Jadi jangan salah, kadang-kadang kita itu sudah minta, tidak dapat. Padahal firman-Nya ada, janjinya ada, tapi nggak dapat. Kuncinya satu, Roh Kudusnya belum penuh. Kenapa belum penuh? Ada sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Allah. Jadi jangan salahkan Allah. Allah nggak pernah salah. Berkali-kali saya katakan, setiap ada masalah sesuatu dalam hidupmu, cari apa salahmu, jangan cari apa salah Tuhan. Jangan. Tambah konyol nanti tidak dijawab. Saya ngomong itu saya ngalami. Tentang istri saya ngaku di hadapan dia juga. Saya itu berharapnya tidak salah sesuai firman Tuhan. Tapi saya berusaha mengatur Tuhan. Saya segera sadar. Salah. Yang ngatur itu Tuhan, bukan kita. Tugas kita cuma minta, nih dikasih. Siapa sih kita ini? Saya langsung katakan sama saudara saya juga. Ingat, posisi kita ini budak. Budak, saya katakan. Kalau minta sama tuannya itu, buat tuannya berkenan dulu. Jangan maksa. Sehingga saya cari perkenan Tuhan dia apa? Oh ya, jadi tugas saya cuma mempercayai Tuhan kasih kesembuhan sempurna. Sembuh gak sembuh, urusan Tuhan. Karena ketika gak sembuh pun itu yang terbaik. Kalau kita punya prinsip seperti itu, enteng hidup ini. Kemungkinan terburuk sudah ada di sini, walaupun tidak ingin buruk loh. Tuhan gak ingin buruk juga. Tapi ketika kita menghadapi seperti itu, makanya Sadrak, Mesak, Abednego bisa melakukan itu, karena dia juga ngomongnya seperti itu. Sudah tahu kemungkinan buruknya, dijaga sama dia. Kalaupun Tuhan tidak nolong aku juga tidak mau nyembah Allah. Kalau sudah ngomong gitu loh, Tuhan tega tak? Enggak, bukan? Tapi jangan salah, nanti kalau benar-benar tidak tega, itu selidiki kita. Kita yang mungkin keterlaluan. Sudah, itu aja, itu yang paling gampang. Pokoknya jangan berusaha untuk menyalahkan Tuhan. Oleh karena itu banyak orang yang telah ditebus, bahkan umat pilihan tidak merasakan kasih pengorbanan Yesus dalam Yesus, karena Roh Kudus belum penuh menguasai hidup. Salah satunya saya katakan di sini, kita ini sesungguhnya dikasih Tuhan itu lebih dari biji mata. Kita ini dikasih benar-benar. Tapi banyak orang yang tidak merasakan kasih Yesus. Kenapa? Karena tidak kudus. Sama dengan pendeta Yesus tadi, ketika dia merasakan kekudusan Allah, ketika dia dalam kekudusan, dia merasakan kasih Yesus, dan kasih Yesus menyentuh dia. Saat itu yang tadinya otak sudah rusak, lumpuh total, mata buta, tiba-tiba dia melihat dan tubuhnya segar, dicopot semua selang-selang dalam tubuhnya, masuk kamar mandi. Susternya datang, kaget, orang lumpuh mana hilang ini. Begitu keluar dari kamar mandi, marah-marah. Dan dia sembuh, dia katakan, itu pun karena kasih seseorang. Yang saya sampai meneteskan air mata, dia bilang, Tuhan, aku melihat tetesan air mata istrimu. Itu yang menggerakkan hati Tuhan. Bukan sungutan, bukan protes, tapi penyerahan total karena tidak berdaya. Sehingga tidak salah Rasul Paulus mengatakan, justru dalam kelemahanku lah kuasamu menjadi sempurna. Ketika istri dari pendeta Jason dalam kondisi yang lemah, tidak berdaya, kekuasaan yang sempurna itu dia berikan. Dan luar biasa hasilnya.
Yuk kita sama-sama belajar. Saya jauh dari sempurna, tapi saya senang dan mau belajar. Yang kedua, tanda meterai yang kedua. Oh maaf, saya tambahkan, ini penting. Kita harus tahu cara bekerjanya Roh Kudus. Yang saya katakan tadi penuh. Saya buat sebuah ilustrasi. Yang namanya AC ini tidak akan bisa bergerak jalan kalau tegangannya tidak mencukupi sesuai yang dibutuhkan, dan juga kalau dayanya tidak mencukupi. Misalnya ini 220 volt, listrik yang tersedia cuma 110 volt, ini 1 PK berarti 750 watt, ternyata yang ada hanya cuma 500 watt dan 110 volt, tidak akan bergerak. Sampai kapanpun tidak akan bisa nyala. Itu harus disadari dalam diri kita. Itu gambarannya paling gampang. Penuh dulu Roh Kudus, baru itu bisa bergerak. Baru itu bisa, tanda pengesahan itu bisa terjadi dan kita bisa menikmati janji-janji Allah. Dan untuk kita bisa menerima saluran Roh Kudus dengan penuh, salurannya harus bersih. Seperti Yakobus 5 ayat 16 mengatakan, kalau itu dilakukan dengan keyakinan orang benar, ada orang benarnya, jangan salah. Besar kuasanya. Karena aliran listrik itu akan lancar berjalan. Kalau salurannya kotor, lost kontak, salah-salah terbakar yang mau digerakkan. Itu gambaran yang gampang, kita juga sama seperti itu. Yang kedua, tadi kalau yang pertama meterai itu tanda pengesahan, yang kedua meterai juga sebagai tanda kepemilikan. Berarti ketika kita percaya, maka saat itu juga kita dimeteraikan oleh Roh Kudus dan status kita berpindah dari milik iblis menjadi milik Kristus yang layak untuk menikmati janji-janji Allah, baik di bumi maupun di surga. Memang luar biasa Allah kita yang bekerja secara luar biasa dan sempurna. Cara kerjanya layaklah kita menaikkan pujian, hormat, dan pengagungan dari hati yang terdalam dan yang tulus. Akui Tuhanmu itu sempurna. Jangan pernah meragukan. Ketika dalam lembah-lembah kekelaman, renungkan apa yang salah dalam diri saya. Karena kita tahu, dan saya juga akan tetap mengatakan, Allah itu tidak pernah salah. Kita yang salah. Kalau Allah itu salah, ini gampang aja mikirnya. Kalau Allah itu salah, dunia ini sudah jungkir balik tidak karuan. Percaya? Kalau Allah salah itu dunia jungkir balik tidak karuan. Sedikit aja tidak usah. Kalau dia salah menghitung gravitasi bumi ini, sedikit aja salah, sama dengan ketika manusia di bulan begitu tung hilang, terbang, tidak ada daya tarik bumi. Sedikit saja. Satu lagi yang saya perlu kasih tahu, gendang telinga kita ini, kenapa tidak pecah? Karena tekanan udara dari luar dengan yang dari dalam seimbang. Sedikit aja tidak seimbang, ini pecah keluar darah, mati kita. Kan sempurna kerjanya Allah. Itu yang sepele aja. Tidak usah yang susah-susah. Karena itu kita percaya Allah kita yang sempurna. Kolaborasinya patut kita teladani, patut kita bisa jalani. Karena itu jangan pernah berkata aku untuk sebuah pekerjaan. Katakan kita atau kami. Dan katakan aku ketika itu adalah sebuah tanggung jawab. Katakan itu aku. Jangan katakan orang lain. Itu namanya lempar batu sembunyi tangan. Amin. Tuhan memberkati.